Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Innal hamdalillahil aliyyil azim khalaqal insana fi ahsani taqwim. Maaf, Chat, di full Khalaqal screen. mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Alhamdulillah, kita niati dengan bismillah, kita akan tolabul ilmi. Setelah baru saja Dr. Hani, spesialis saraf, mempresentasikan tentang bekam menurunkan nyeri. Ternyata nyeri itu dianggap serius di dunia kedokteran. Bahkan saya dengar di Australia ada prodi nyeri. Padahal nyeri itu kan ya nyeri begitu. Bayi juga nyeri. Di Al-Quran pun rupanya manusia nanti akan disiksa dengan nyerinya. Naudzubillah. Kulitnya dipanggang, kemudian dibiarkan tumbuh lagi. Setelah fungsi kulit normal kembali, nyeri, dibakar lagi. Nadijat juluduhum juludan ghairaha li'adukul adab. Jadi nyeri sampai dipikirkan bagaimana cara menurunkan nyeri. Begitu. Bagaimana bekam menurunkan nyeri? Kalau kita lihat ada bekam kering, ada bekam basah. Kalau saya lihat mudahnya begini. Bekam kering itu ketika dilakukan pengekopan, hanya pengekopan, maka kulitnya itu akan mengekspresikan suatu partikel namanya HSP70. Nah, HSP70 itu adalah kuncinya datangnya endorfin. Begitu ada HSP70, maka keluarlah beta endorfin yang menyebabkan, kata dokter Hani tadi, ketika dijarum menjadi tidak sakit. Pasiennya merasa nyaman, merasa enteng saat itu juga. Itu dari beta endorfin. Nah, tentu eman kalau orang itu hanya berbekam kering. Karena dapatnya hanya penurunan nyeri. Kalau dilanjutkan dengan bekam basah, dapat sunnah. Secara biologi molekuler, dengan bekam basah, bekam ini akan menarik, membuang sampah-sampah metabolisme. Di antaranya kolesterol, trigliserid, asam urat, kreatin, asam laktat, sisa-sisa obat yang dikonsumsi, dan lain sebagainya. Sudahlah, insya Allah dapat sehat, juga insya Allah dapat keberkahan. Saya kira itu, dan saya ingin mempresentasikan PPT saya tentang bekam basah. Bekam basah atau wet cupping terapi atau hijama, ini PowerPoint-nya misalnya kemarin. Alhamdulillah selain di Unmu Jember, saya juga fokus di organisasi internasional Islamic Medicine Forum yang berisi berbagai profesi yang memiliki niat yang sama untuk mengembangkan sunnah-sunnah pengobatan
pengobatan yang berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin memulai dengan prinsip pengobatan Islami. Ini penting. Jadi di dalam hidup ini, saat ini kita ini harus memiliki semangat yang pertama, islamisasi ilmu. Ilmu-ilmu yang kita dapat harus kita filter. Jangan sampai tercampur dengan pemahaman yang tidak Islami. Yang kedua, islamisasi metode pengobatan. Jangan sekedar mencari pokoknya sembuh. Tapi harus kita usahakan ada rujukan Quran dan sunnahnya. Yang pertama, bersabar. Ada banyak hadis tentang bersabar dan bersyukur. Kalau sehat bersyukur, kalau sakit bersabar. Bersabar, contohnya pada Nabi Ayub, konon sakitnya 1 tahun. Beliau tetap bersabar hingga Allah memujinya. Yang kedua, istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Jadi kalau mengobati orang, tidak sekedar kita lihat biologisnya, tidak dilihat fisiknya saja, tetapi harus dilihat secara spiritual. Ternyata orang ini masih aktif melakukan maksiat, masih aktif melakukan kesyirikan, masih aktif melakukan perbuatan dosa. Seperti ini susah melakukan pengobatan begitu. Maka harus dimulai dari istighfar dulu. Yang ketiga tawakal, yang keempat melakukan ikhtiar sesuai syariat. Bukan ikhtiar yang pokoknya bisa sembuh. Itu namanya ikhtiar membabi buta. Budala babi, buta lagi. Yang kelima, jaga makanan. Ada di dalam surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Ketika menjaga makanan ini dilanggar, wala tusrifu, maka terjadilah hiperkolesterol, hipertrigliserid, hiperurik, hiper yang lain. Berikut gambaran layanan kesehatan saat ini. Ada spiritual, psikal. Ini dalam tubuh kita ya. Ini memperlakukan manusia. Selama ini masih cenderung dominan fisik. Cenderung pada area fisik. Menurut saya sebaiknya begini. Spiritual dijadikan yang utama dan pertama yang diperhatikan. Ini bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalah. Kita lihat dulu seperti baru kemudian psikisnya, terakhir bagian kecil itu fisik. Logikanya begini. Kalau ada gangguan pada spiritual, itu berdampak pada psikis. Dan kalau gangguan pada spiritual dan psikis, dampaknya pada fisik. Maka tentu aspek spiritual itu diutamakan dulu. Bentuk konkretnya bagaimana? Kita tanya dulu bagaimana sholatnya, bolong-bolong. Kalau sholatnya bolong-bolong ini sudah menjadi pintu masuknya gangguan setan. Mohon maaf ini, Bas. Pengobatan holistik atau pengobatan kafah itu ini saya sedang mic-nya nyala enggak nih?
Suaranya sudah oke, mic-nya nyala. Sudah. Oke, Sudah. Mohon maaf, ini berbahasa Inggris. Pengobatan kafah itu sebaiknya begini. Nomor 1, bersandar pada kesembuhan dari Allah. Kesembuhan itu disandarkan kepada Allah. Maaf, yang terakhir yang benar. Kesembuhan itu disandarkan pada Allah. Jadi pengobat atau terapis Islami itu harus sering mengucapkan insya Allah, biiznillah, qadarullah, alhamdulillah. Jangan sekali-kali sudah saya tangani ya, mesti aja sembuh. Dia menuhankan dirinya sendiri. Yang kedua, ini mungkin sulit. Kesembuhan itu bukan tujuan utama pengobatan. Kesembuhan itu bukan tujuan utama pengobatan. Bagaimana penjelasannya? Panjang nanti ya. Kira-kira begini. Mahasiswa, kalau sudah tidak ujian, untuk apa sholat tahajud? Begitu. Mahasiswa itu kalau sudah tidak ujian, tidak pernah sholat tahajud. Kenapa? Nah, sudah keluar nilainya, sudah lulus. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi Allah, Allah itu senang kalau kita mengangkat dua tangan. Kalau kita sujud sampai wajahnya nempel ke tanah. Kalau berdoa sambil menangis. Kalau menyebut-nyebut namanya, memuji-muji namanya. Dan itu terjadi pada saat kita sakit. Kalau kita sudah sehat, biasanya lupa. Yang ketiga, spiritual education. Bagaimana akidahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana silaturahimnya, bagaimana berbaktinya kepada orang tua. Dan yang keempat, bertobat dulu. Repent first itu artinya bertobat dulu. Baru obat. Bertobat dulu, obatnya kemudian. Contoh mudahnya, kalau orang berzina, kalau orang menderita sakit kelamin, obatnya apa ini? Jawabannya, bertobat dulu dari perzinahan. Jangan bicara obat dulu. Saya lanjutkan. Masih ada yang berbahasa Inggris. Jadi tujuan utama pengobatan itu adalah peningkatan keimanan, faith, worship, ibadah, and morality, akhlak. Jadi kalau menangani pasien, tujuan utama kita memperbaiki dulu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Maka menjadi sesuatu yang ironis kalau ada terapis bekam, terapis ruqyah merokok, suka begadang malam, suka berdusta, menunda-nunda sholat. Ironis sekali. Terkait dengan sembuh, misalnya ada orang bertanya, saya sudah berbekam 5 kali kok belum sembuh? Maka jawabannya, kesembuhan itu wewenang Allah. Kesembuhan itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah. Tetapi bahwa kita harus ikhtiar, itu yang utama. Perkara hasil Allah. Bisa jadi bonus itu diberikan hari ini, atau minggu depan, atau bulan depan. Dan bisa jadi it could be given in the afterlife. Bisa jadi sembuhnya diberikan di akhirat. Ini yang membedakan
pada zaman sahabat Nabi dengan zaman sekarang. Pada zaman sahabat Nabi, ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya demam itu menggugurkan dosa. Para sahabat langsung merespon, saya ingin demam setiap hari. Kalau zaman sekarang ada demam, kita langsung mencari kartu BPJS, cari apotek, cari nomor kontak dokter. Ini beberapa jurnal-jurnal yang tadi juga disebut oleh Dr. Hani. Jadi bekam ini bisa mengeluarkan free radical, radikal bebas atau oksidan. Dan bisa mengurangi oksidatif stres. Ini kalau ini benar, ini luar biasa. Sedangkan jurnal yang bawah itu adalah dari El Sayed yang menginspirasi penelitian disertasinya Dr. Imam Subadi, Dr. Hani Badriah Hidayati, dan saya sendiri. Jadi mohon maaf, dokter di UNER yang penelitiannya adalah bekam, kami bertiga. Dan mungkin itu se-Indonesia yang judulnya tentang bekam. Kalau Dr. Imam dan Dr. Bani, tikus. Saya langsung pada manusia. Ini 7 titik sunnah. Yang saya beri garis biru adalah 7 titik sunnah. Jadi di tempat kami SOP-nya apapun sakitnya, bekam dulu 7 titik sunnah. Nggak usah mikir, nggak usah pakai kecerdasan, nggak usah pakai otak, pakai hati. Apapun sakitnya, dibekam dulu 7 titik sunnah. Baru kemudian ditambahkan 2 titik tambahan sesuai sakitnya. Seperti kata Ustadz Hamid tadi, dipinggul, di mana Nabi pernah memar, tuh jatuh dari kendaraan kudanya. Memar dipinggul, dibekam di pinggul. Memar di pergelangan kaki, dibekam di pergelangan kaki. Tetapi yang paling penting ini adalah kita mengedepankan 7 titik sunnah, yaitu akhda'ain, kahil, dan alwari. Ini ada yang salah ketik nih. Katifain. Akhda'ain, katifain, dan alwari. Kok bisa ada salah ketik ini? Lalu ditambah 2 titik tambahan. Kalau pada pasien dengan gejala awal COVID, maka bisa dipertimbangkan untuk membekam pada titik bronkus, titik timus, yaitu ada di tulang pedang. Seperti pada gambar itu. Itu titik timus yang diharapkan bisa meningkatkan imunitas. Yang kedua, titik itu adalah titik bronkus. Pasien COVID itu mengalami namanya badai sitokin. Ini yang kemarin saya presentasi di webinar internasional 5 negara. Badai sitokin adalah akibat adanya virus yang masuk saluran nafas, tubuh meresponnya dengan menghasilkan lendir. Sayangnya lendir itu berlebihan di seluruh jalan nafas. Yang terjadi, pasiennya menjadi kesulitan bernafas, gagal pada airway dan breathing-nya, gagal nafas. Maka kalau benar begitu,
pemberian oksigen tidak membantu. Saya ulangi, kalau banyak lendir di saluran nafas, pemberian oksigen tidak banyak membantu. Nomor satu, jalan nafasnya buntu. Yang nomor dua, pada kondisi seperti itu, justru karbon dioksida yang bisa memicu gerakan nafas. Ini titik timus untuk meningkatkan imunitas. Dari berbagai jurnal yang kami pelajari, bekam itu ada 2 prinsip. Ini penelitiannya Dr. Imam dan Dr. Hani sudah termasuk di sini, tidak saya tulis, tetapi include. Jadi ketika melakukan cupping selama 5 menit, kulitnya mengalami hipoksia. Hipoksia itu tidak mendapat oksigen. Ini akan merangsang sel radang menghasilkan sel radang, yaitu makrofag, IL-1, IL-6, IL-10. Kesimpulannya, imunnya meningkat. Sedangkan pada sisi lain, bekam basah itu meningkatkan pembuangan sampah metabolisme. Metabolisme waste itu sampah metabolisme, yaitu kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Nah, pada pasien COVID yang saya baca, IL-6-nya meningkat sangat banyak. IL-6-nya meningkat banyak. IL-6. Proinflamasi. Terjadi reaksi radang berlebihan. Lendirnya sangat banyak. Lalu saluran nafas terganggu. Nah, bekam ini pada hari ke-7 ternyata IL-6-nya ini bisa menurun dan bersifat antiinflamasi pada pasien ini. Jadi pada pembekaman hari pertama, bekam merangsang imunitas, menghasilkan monosit dan makrofag, tetapi setelah seminggu kemudian IL-6 menurun, lalu berganti menjadi anti radang, antiinflamasi. Ini unik. Mungkin perlu nanti penelitian lanjutan lagi, apa benar begitu. Ini beberapa review jurnal yang saya ambil singkat-singkatnya saja pada bagian kesimpulan. Jadi ceritanya saya diundang dalam diskusi di Kemenkes untuk memberikan kesaksian manfaat bekam basah. Ada basahnya ya. Manfaat bekam basah. Jadi mereka sedang mengkaji PP 103 tentang larangan tindakan invasif. Lalu saya dihadirkan untuk memberikan kesaksian bahwa bekam basah itu sangat bermanfaat. Gitu. Jadi saya sampaikan, ini beberapa presentasinya, bahwa menurut Kadim Qasim Ali Al-Rubayi, tidak ada efek samping sebagai akibat dari terapi. Pada kalimat yang lain, ada sedikit perubahan-perubahan yang itu bisa hilang sendiri dalam 3 minggu. Pada jurnal yang kedua dari Al-Bedah, ini namanya memang begini ya, Al-Bedah dan kawan-kawan. Efek samping bekam sangat kecil, dari ringan sampai sedang. Mayoritas efek samping tersebut dapat dicegah dengan PPI, dengan SOP yang benar.
Untungnya PBI sudah punya regulasi tentang PPI, tentang ujian standarisasi. Nah, seperti ini perlu dipertahankan. Dan diharapkan bagi peneliti yang menemukan efek samping, mohon untuk melaporkan secara detail. Secara keseluruhan, bekam itu adalah pengobatan tradisional yang aman dengan manfaat yang bagus untuk berbagai penyakit kronis dan manfaat yang menguntungkan. Ini menurut Abdullah Muhammad Al-Bedah dan kawan-kawannya. Kemudian saya pernah disurati oleh sebuah jurnal untuk memberikan komentar. Ada jurnal begini. Monggo dipecicili. Ini adalah logam berat. Dibagi dua dibandingkan darah vena dan darah bekam dibandingkan. Kalau aluminium di darah bekam sekian, di darah vena sekian. PB timbal hitam sekian. Air raksa, Ag. Ini logam berat semua. Kalau di dalam tubuh manusia ini bisa toksik. Ternyata hasilnya seperti kata Dr. Hani tadi luar biasa semuanya hasilnya. Ini dalam tabelnya. Ini saya ringkas, ada beberapa jurnal yang Dr. Hani. Kesimpulannya, bekam basah dapat menurunkan nyeri neuropatik dengan dengan signifikan. Di bawahnya ada bla 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 bla, yaitu bahasa planet, kita tidak ngerti. Yang Dr. Imam Subhadi, terbalik tadi, mestinya Dr. Imam Subhadi dulu. Terapi bekam basah dan bekam kering dapat menurunkan nyeri. Bekam basah lebih efektif menurunkan nyeri dibanding bekam kering. Yang diteliti bla bla bla. Itu yang HSP 70 tadi yang saya sebut. Dari penelitian beliau berdua, saya kemudian melakukan penelitian. Bekam basah menurunkan kolesterol LDL melalui jalur inflamasi, yaitu IL-6, monosit, HDL, makrofag, dan ApoB. Jadi, kalau kebenaran itu, kebenaran dari Al-Quran tak terbantahkan. Kebenaran dari hadis sahih tak terbantahkan. Nah, kebenaran yang ketiga itu adalah kebenaran dari penelitian ilmiah. Maka saya berharap moga-moga Direktur Jan Kestrat bisa mempertimbangkan kembali, terutama terhadap PP 103, bahwa bekam itu adalah bagian dari ibadah umat Islam. Mohon jangan dilarang, tetapi binalah kami bagaimana supaya bekam itu tidak menjadi agen penularan penyakit dari pasien ke terapis, dari pasien ke pasien, dari terapis ke keluarganya. Dimohon kami dibina bagaimana sterilisasi, bagaimana aseptik, dan lain sebagainya. Tetapi bahwa bekam basah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, itu adalah hak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Begitu. Ini ya, sekedar tahu analisis jalur mekanisme penurunan kolesterol LDL. Alhamdulillah, saya lulus dengan menemukan jalur ini dengan supporter dari PBI Jawa Timur. Kira-kira kesimpulannya begini. Di bekam menyebabkan IL-6
meningkat. IL-6 menyebabkan monosit meningkat. Pada jalur yang lain, bekam ini meningkatkan monosit. Monosit itu sel darah putih ya. Monosit akan menyebabkan HDL meningkat, kolesterol HDL. Monosit menyebabkan jumlah makrofag meningkat. Kok bisa? Bisa aja, karena monosit pada tingkatan tertentu berubah bentuk. Seperti di film kartun Jepang itu. Waktunya berubah. Dia jadi makrofag. Nah, kalau makrofag ukurannya menjadi besar. Umurnya menjadi panjang. Kesaktiannya berlipat-lipat. Allah menjaga kesehatan kita ini dengan cara meningkatkan jumlah makrofag. Jumlahnya stabil, maka kita insya Allah akan sehat terus. Nah, makrofag ini kemudian selanjutnya memakan kolesterol. Saya beri penekanan ya. Kalau orang dibekam, makrofagnya akan meningkat jumlahnya dan fungsinya. Kalau tubuh pasien tersebut ada kuman penyakit, akan dimakan oleh makrofag. Tetapi kalau di dalam tubuh pasien itu tidak ada kuman penyakit, makrofag akan memakan kolesterol LDL. Wah, ini kan berita baik bagi yang, mohon maaf, yang kolesterolnya tinggi, yang obesitas, yang overweight, yang sindrom metabolik. Jadi makrofag nanti akan aktif mencaploi kolesterol LDL. Maka kolesterol LDL di dalam darah akan menurun. Ini hasil penelitian. Kalau ada yang tidak setuju, maka harus dibantah dengan penelitian sejenis. Moga-moga ini satu kebenaran dan bermanfaat bagi orang banyak. Ini beberapa penelitian saya bertahap dari mulai pengenalan sampai akan mendapatkan Scopus. Ini yang bawah, insya Allah akan terbit Scopus ketiga. Ini mengikuti orang-orang Barat, bahwa penelitian itu baru diyakini sahih dan sarih kalau Scopus gitu. Ya ikut aja deh. Akhirnya mereka kan jadi membaca, ada bekam ya, bekam basah nih. Kan akhirnya membaca. Ini kan syiar, ini kan dakwah. Dan saya juga ada niat untuk membuat jurnal bersama Dr. Hani. Nah, kalau ada Dr. Hani itu peluang untuk dimuat meningkat peluang. Demikian sharing. Presentasi itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya, bahasa ininya sharing. Ini demikian sharing saya tentang pengalaman saya mendalami bekam selama agak baru juga 10 tahun. Satu ketika saya kaget, ada seorang dokter, akhwat, lalu langsung menyapa saya, lalu langsung bicara bekam banyak bla 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 bla. Belakangan saya tahu itulah Dr. Hani. Dan alhamdulillah hari ini bisa tampil dalam satu forum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair pada Ustadz Dr. Wahyu Dwidada. Ini Masya Allah.